Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu di dalam doa novena hari yang ke-7 dengan tema doa pengenalan akan kehendaknya. Kita akan renungkan berdasarkan bagian surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama ayat ketiga hingga ayat yang ke-12. Sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ada kesempatan buat kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya mendapat kesempatan untuk mengawasi sebuah ujian yang diadakan di sebuah sekolah dasar. Setelah kertas ujian dibagikan, saya katakan kepada anak-anak bahwa pada saat mengerjakan ujian tidak boleh ada anak yang bertanya atau mengajak bicara teman-teman yang ada di sekitarnya. Jika anak-anak ingin bertanya, saya katakan mereka boleh bertanya kepada Tuhan. Sebagian anak-anak tersenyum, tetapi saya melihat ada satu orang anak yang lalu menaikkan tangan ke atas dan berkata, "Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya apa?" Saya tersenyum dan saya kira semua anak-anak ini juga tahu bahwa kalau mereka bertanya kepada Tuhan seperti itu, tidak akan ada jawaban dari Tuhan. Misalnya jawaban pertanyaan nomor 1 ini, nomor 2 ini, dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh anak-anak ini saya kira juga dialami oleh kita semua sebagai orang percaya. Saat kita menghadapi kesulitan, saat kita hendak mengambil keputusan akan sesuatu hal, kita kadang-kadang atau seringkali membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita membutuhkan jawaban atas pertanyaan kita, dan sebagai orang percaya lebih jauh lagi yang ingin kita cari adalah apa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hari ini kita akan renungkan bersama-sama dari kitab Kolose. Ada sebuah pola yang diteladankan oleh Rasul Paulus bahwa kehendak Tuhan itu bisa kita cari atau kita kenali dengan cara berdoa. Bacaan kita cukup panjang, Bapak Ibu, saudara-saudara, nanti bisa ikuti atau baca ulang di rumah. Tapi dari Kolose 1 ayat 3 sampai 12 ini, yang pertama kita melihat bahwa di dalam doanya Rasul Paulus bersyukur. Bersyukur atas jemaat di Kolose yang mempunyai iman kepada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur karena Paulus mendengar iman mereka bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Bersyukur karena mereka boleh menjadi jemaat yang saling mengasihi. Jadi di dalam doa kita, di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan kita, mari yang pertama-tama kita naikkan syukur atas keluarga, atas pekerjaan, atas apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita syukuri. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10 dikatakan, "Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya,
serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus berdoa. Paulus meminta kepada Tuhan agar jemaat di Kolose menerima hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat dan pengertian yang benar inilah yang menjadi dasar agar jemaat di Kolose dapat mengetahui apa yang diinginkan Tuhan. Kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita akan dapat kita mengerti jikalau kita juga mau untuk meminta hikmat, meminta pengertian yang benar yang berasal dari Tuhan. Belum tentu satu kali berdoa lalu kita sudah mempunyai hikmat, lalu kita sudah mempunyai pengertian yang benar akan pergumulan kita. Perlu mungkin beberapa waktu, beberapa kali, bahkan terus-menerus kita berdoa supaya di tengah segala keruwetan yang mungkin kita alami, di tengah segala keinginan kita untuk mencari kehendak Tuhan, maka hikmat dan pengertian itulah yang dibutuhkan supaya kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam proses kita berdoa, di dalam proses kita mencari kehendak Tuhan, maka biarlah dengan cara, jalan, dan waktu yang Tuhan tetapkan, Dia akan memberikan hikmat kepada kita, pengertian kepada kita. Mungkin melalui saran-saran dari teman-teman kita, mungkin dari saat-saat teduh kita membaca firman-firman Tuhan, maka kita beroleh inspirasi, kita beroleh terang, penunjuk bagi jalan kita. Mungkin melalui berbagai kejadian yang membuat kita tahu bahwa jalan A ini bukan jalanku, jalan B ini juga tertutup untuk aku. Oh, mungkin Tuhan ingin supaya kehendaknya itu aku genapi dengan cara aku ikut jalan C atau jalan D dan seterusnya. Hikmat dan pengertian membutuhkan waktu, dan karena itu berdoa juga membutuhkan ketekunan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-11, Paulus juga mendoakan supaya jemaat di Kolose bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan karena itu mereka dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tekun dan sabar tentu bukan sesuatu yang mudah atau begitu saja bisa kita dapatkan. Tekun dan sabar akan diberikan atau didapatkan oleh orang yang terus-menerus mau untuk menjalani proses mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, doa adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Doa adalah komunikasi dua arah kita kepada Tuhan. Saat kita berbicara kepada Tuhan di dalam doa, maka biarlah itu juga menjadi saat di mana Tuhan berbicara kepada kita. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesabaran, dan biarlah itu semua yang boleh ada pada kita. Sebagaimana doa dari Paulus kepada jemaat di Kolose, maka biarlah kita pun menjadi orang-orang yang diberi hikmat, diberi pengertian yang benar oleh Tuhan, diberi ketekunan dan kesabaran, dan pada saatnya syukur kita boleh bertambah-tambah seiring dengan ketekunan kita di dalam berdoa. Mari kita akhiri renungan kita hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong dan menguatkan kami di tengah-tengah apapun yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi, di tengah segala pokok-pokok doa dan pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah ada kerinduan di dalam setiap kami untuk mencari dan mengenali kehendak Tuhan.
Biarlah kami boleh menjadi umat Tuhan yang rajin, tekun, dan sabar berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan doa novena hari ke-7. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian. Amin.